Yesus sering memakai perumpamaan sederhana untuk mengungkapkan kebenaran besar. Dalam Lukas 18, 9-14, Ia menegur dengan lembut mereka yang merasa diri benar karena kesalehan lahiriahnya, namun hatinya jauh dari Allah. Kisah dua orang yang datang ke bait Allah untuk berdoa ini menjadi cermin bagi setiap kita. Apakah doa kita dipenuhi kesombongan atau justru lahir dari kerendahan hati? Dua orang yang berdoa. Yesus menggambarkan dua tokoh kontras, seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Orang Farisi dikenal sebagai kelompok yang taat pada hukum Taurat, rajin beribadah, berpuasa, dan membayar persepuluhan. Sedangkan pemungut cukai dianggap orang berdosa, pengkhianat bangsa, dan najis secara sosial maupun rohani. Namun dalam kisah ini, Yesus membalikkan pandangan umum masyarakat. Orang Farisi yang terlihat saleh justru tidak dibenarkan oleh Allah, sedangkan pemungut cukai yang dianggap kotor justru pulang dengan hati yang diterima Tuhan. Doa yang meninggikan diri. Orang Farisi berdiri dan berdoa dengan penuh keyakinan diri. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, perampok, yolim, pejinah, atau juga seperti pemungut cukai ini. Sekilas ucapannya tampak baik. Ia berterima kasih kepada Allah dan menyebut ketaatannya. Namun isi doanya lebih banyak tentang dirinya sendiri, bukan tentang Allah. Ia tidak memohon pengampunan, tidak menyatakan kerendahan hati, tetapi membandingkan dirinya dengan orang lain, dan merasa lebih baik. Inilah gambaran kesombongan rohani, ketika seseorang merasa cukup benar di hadapan Tuhan karena perbuatannya sendiri. Ia lupa bahwa semua kebaikan manusia hanyalah debu di hadapan kekudusan Allah. Kesalehan tanpa kerendahan hati mudah berubah menjadi kesombongan yang halus. Kadang-kadang kita rajin berdoa, melayani, memberi persembahan, tetapi di dalam hati kita berkata, "Aku lebih rohani dari orang lain." Itulah saat ketika ibadah kehilangan maknanya, karena hati kita tidak lagi tertuju pada Allah, melainkan pada diri sendiri. Doa yang merendahkan diri. Sebaliknya, pemungut cukai berdiri jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit. Ia hanya memukul dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Tidak ada daftar kebaikan, tidak ada pembelaan diri. Hanya satu kalimat sederhana yang lahir dari hati yang remut, permohonan belas kasihan. Inilah bentuk doa sejati, doa yang lahir dari pengakuan akan ketidaklayakan diri di hadapan Allah. Pemungut cukai sadar bahwa ia tidak punya apa-apun untuk dibanggakan. Ia datang bukan dengan prestasi, melainkan dengan penyesalan, dan justru itulah yang menyentuh hati Allah. Kasih karunia hanya dapat mengalir ke hati yang terbuka, dan hati yang terbuka hanyalah hati yang rendah. Allah melihat hati, bukan penampilan. Yesus menutup perumpamaan ini dengan pernyataan mengejutkan. "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya dibenarkan oleh Allah, dan bukan orang Farisi itu." Kata dibenarkan berarti diampuni, diterima, dan dipulihkan hubungan dengan Allah. Pembenaran bukan hasil usaha atau kebaikan kita, tetapi pemberian dari Allah kepada mereka yang rendah hati dan mau mengakui dosanya. Tuhan tidak menolak orang berdosa yang datang dengan hati yang hancur, tetapi Ia menolak orang saleh yang datang dengan hati yang sombong.
Ia tidak mencari doa yang panjang atau indah, melainkan doa yang jujur. Pesan untuk kita. Perumpamaan ini mengajak kita untuk terus memeriksa hati. Apakah dalam ibadah, pelayanan, atau doa, kita masih sadar bahwa semua kebaikan kita hanyalah karena kasih karunia Tuhan? Ataukah kita mulai merasa lebih baik dari orang lain yang tampaknya kurang rohani? Kerendahan hati tidak berarti merendahkan diri secara palsu, tetapi menempatkan Allah di pusat hidup kita dan mengakui bahwa tanpa Dia, kita bukan siapa-siapa. Orang yang rendah hati tidak sibuk membandingkan diri, melainkan sibuk memperbaiki diri di hadapan Allah. Renungan. Kesombongan membuat manusia kehilangan kasih karunia, tetapi kerendahan hati membuka pintu berkat. Yesus menegaskan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mari kita belajar berdoa seperti pemungut cukai itu, dengan hati yang tulus, bukan dengan kebanggaan rohani. Karena hanya orang yang tahu dirinya lemah, yang dapat mengalami kekuatan kasih Allah. Doa. Tuhan Yesus, ajari aku untuk datang kepadamu dengan hati yang rendah. Ampunilah kesombongan yang kadang tidak kusadari. Jauhkan aku dari keinginan untuk membandingkan diri, dan bentuklah aku menjadi pribadi yang tulus dan bersyukur. Kiranya setiap doa yang kuucapkan lahir dari kerendahan hati yang mengasihi-Mu. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin.